Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih melanjutkan membahas buku kalian ya, kelas 9 bab pertama, perpangkatan dan bentuk akar. Ini yang di halaman 11, latihan 1.1, lanjutan video yang kemarin ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Yang A 5. Oke, kalau yang 5 ini ya sudah, berarti bentuk pangkatnya tetap 5. Karena ini kan sudah bentuk pangkatnya tetap begini, 5 pangkat 1. Pangkat 1 itu nggak usah ditulis, jadi 5 saja. Oke, nah yang B sekarang yang kita kerjakan 625. Caranya pakai pohon faktor ya. 625 ini kita bagi terus dengan 5 ya. 6 bagi 5 1, sisa 1. 12 bagi 5 2, sisa 1. Sisa 2. 25 bagi 5 5. Gini, bagi 5 lagi 2 5. Terus bagi 5 5 5. Terus kita hitung 5 nya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 4. Oke, kita pindahkan ke sini. 5 pangkat 4. Sekarang yang C, 15,625. Caranya sama ya. Bagi 5 terus gitu. Yuk. 15 bagi 5 3, 6 bagi 5 1, sisa 1. 12 bagi 5 2, sisa 2. 25 bagi 5 5. Kalian pakai cara bagi kurung boleh ya, bebas caranya. Kalau Kak Sari sukanya begini, pakai pembagian bersisa namanya. Yuk bagi 5 lagi. 31 bagi 5 6, sisa 1. 12 bagi 5 2, sisa 2. 25 bagi 5 5. Nah, 625 kan kayak yang di atas tadi nih ya. Berarti langsung ditulis aja. 5 125 5 25 terus 5 5. Hitung 1 2 3 4 5 6. Berarti 5 pangkat 6. Tulis. Nah, gini. Basis 5 itu kayak gitu, dibagi 5 terus. Makanya dia nanti bentuknya pangkatnya 5 pangkat. 5 pangkat gitu, 5 pangkat. Ini kalau nggak ada angkanya sebenarnya pangkat 1, tapi pangkat 1 itu biasanya nggak usah ditulis. Ya, terakhir yang D 125. Nah, 125 kita udah punya tadi. Mulai yang dari sini aja. 1 2 3. Berarti 5 pangkat 3. Selesai. Yes. Kita lanjutkan soal nomor 7. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Yang A, 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4. Caranya, yang perkalian ini kan harus didahulukan ya, dihitung dulu. Tapi kita hitung dulu juga, 2 pangkat 4 itu berapa. Yuk. Nomor 7 yang A, itu kalau dijabarkan menjadi begini. 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 itu 2-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali. Begini loh. Nah, sama dengan 5 tambah 3 kali berapa? Kita hitung. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Berarti kali 16. Nah, gini. Terus sama dengan yang dikerjakan dulu yang perkalian ini. 3 kali 16. 3 kali 16 itu 48. Berarti ini 5 ditambah 48. Baru boleh dihitung hasilnya adalah 53. Paham ya? Yuk kita pindahkan 53. Yes. Lanjut yang B. 1/2 dikali. Nah, kalau nggak ada kali tapi langsung dalam kurung itu sebenarnya dikali. 6 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2. Ya, kita hitung dulu 6 pangkat 3 sama 4 pangkat 2. Baru nanti setengah dikali dengan hasilnya ini. Yuklah kita kerjakan bareng ya. B. Setengah kali, nah 6 pangkat 3 artinya 6 kali 6 kali 6 dikurangi 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 gini, sama dengan setengah kali 6 kali 6 36 36 kali 6 216 kurangi 4 kali 4 itu 16. Nah, sama dengan setengah dikali 216 kurangi 16, 200. Ya kan? Barulah setengah dikali 200. 100.
Kita pindahkan, jawabannya 100. Yes. Nomor C, bagian C. 8 tambah 3 kali negatif 3 pangkat 4. Asik, negatif nih mulai ya. Enggak masalah, kita tulis ulang dulu. C. 8 tambah 3 kali negatif 3 pangkat 4 sama dengan 8 tambah 3 kali, nah ini kita hitung dulu ya, negatif 3 pangkat 4 itu artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah gini, sama dengan, ini tulis ulang aja yang 8 tambah 3. Kenapa? Kita mau menghitung yang ini dulu ya. Negatif kali negatif itu positif ya, berarti nanti negatif 3 kali negatif 3 ini hasilnya positif 9. Kalau positif 9 tuh ditulis 9 aja nggak apa-apa gini. Terus yang ini negatif 3 kali negatif 3 juga berapa? Sama ya, 9. Berarti ini seperti 9 kali 9, 81. Negatifnya kemana Kak Sari? Hilang, jadi positif. Karena ini berulangnya sebanyak 4 kali. Jadi sepasang-sepasang, negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Ya kan? Positif kali positif ya tetap positif. Gitu. Memang gitu. 8 ditambah, ini harus dihitung dulu. 3 dikali 81, 243. Baru dijumlah. Berapa nih? 251. Ini dia jawabannya. Kalian kebantu nggak sih dengan video belajar kayak gini untuk ngerjain tugas kalian dari buku ini atau untuk persiapan ujian? Kebantu nggak? Kalau di zamannya Kak Sari dulu kan belum marak video-video pembelajaran kayak gini, ya nggak? Paling les ya sama guru les gitu aja ya. Ini kan anak zaman sekarang. Enak banget sih kalau menurut Kak Sari, ya nggak? Nggak tahu lah, tapi kalau menurut kalian kayaknya sih sama. Yuk, yang D. 6 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 4 terus dibagi 2. Ya, berarti yang di dalam kurung ini harus kita selesaikan dulu ya. Caranya yang D nih gini. 6 pangkat 4 kita tulis dulu menjadi 6 kali 6 kali 6 kali 6. 4 kali kan ya. Terus dikurangi. 4-nya juga diulang-ulang 4 kali. 1 2 3 4. Nah, baru nanti hasilnya dibagi 2 gitu. Sama dengan, yuk 6 kali 6 36. 36 yang ini 6 kali 6 juga 36. Berarti ini boleh 36 kali 36. Kita hitung di sini ya. 36 kali 36. 36 18 21. Berarti ini juga gitu. Tinggal dijumlah 6 7 3 2 2 3 7 6, masih di dalam kurung ya. 2 3 7 6 dikurangi, sekarang yang ini 4 kali 4 kali 4 kali 4. Yuk, 4 kali 4 nya kan 16, 4 kali 4 juga 16, berarti 16 kali 16. 6 kali 6 36, 6 9, berarti ini 6 1 gitu. 6 15 2 256. Ih, nggak kelihatan ya. Kayaknya yang ini perlu kita hitung ulang deh, yang 36 kali 36 ya. 36 36. 6 kali 6 36. 18 tambah 3 21, betul. Nah, ini 6 kali 3 18. 3 kali 3 9 tambah 1 10. Itu kan keliru. 6 9 2 1. Nah, ini loh. Maaf ya. 1 2 9 6 dikurangi. Nah, kalau 4 pangkat 4-nya ini udah bener nih, udah Kak Sari cek barusan. 2 5 6. Terus dibagi 2. Oke, sama dengan 1296 dikurangi 256. 6 kurangi 6 0, 9 kurangi 5 4, 12 kurangi 2 10. Nah, 10 40 bagi 2. Berapa tuh? 10 40 bagi 2 sama dengan, ini kita hapus aja ya. Biar tempatnya cukup. Sama dengan
supaya kalau kalian menuliskan terus dikumpulkan ke guru sistematis juga bener kayak gini ya. Tapi coret-coretannya ini nggak usah disalin ulang juga kali ya. Yang benernya ini aja. 10 40 bagi 2, 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 ya 2, terus ada nolnya nih, 520 nih ya jawabannya. Ini coret-coretannya nggak usah. Yes, kita pindahkan yang D, 520. Ya, sekarang yang E. 1/4 pangkat 4 dikali negatif 1/3 pangkat 2. Siap, kita jabarkan dulu ya. Yang E. Oke. 1/4 pangkat 4 artinya 1/4-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali. Nih. Tutup kurung. Dikali ya. Negatif 1/3 pangkat 2. Oh, berarti negatif 1/3-nya diulang-ulang sebanyak 2 kali. Sama dengan, yuk, kalau perkalian pecahan itu kan tinggal atas kali atas gitu ya, bawah kali bawah. Ini 1 kali 1 kali 1 kali 1, ya tetap 1 per 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kita udah sering ya, 4 pangkat 4 ya, 256 gitu. Dikali. Nih sekarang negatif 1/3 kali negatif 1/3. Ini anggap aja gini, negatif 1 kali negatif 1 ya 1 per bawahnya udah nggak negatif kan, negatifnya udah ngikut yang 1 ini, 3 kali 3 9 gini. Hasil akhirnya adalah 1 kali 1 itu 1, terus pernya 256 kali 9 di sini ya, 54, 45 tambah 5 50, 18 tambah 5 23, 2304. Yes, kita pindahkan 1/2304. Ya gitu. Yang F sekarang, 1/4 pangkat 4 dibagi negatif 1/3 pangkat 2. Oh, ini hati-hati ya, negatifnya di luar, tidak ikut dipangkatkan ya. Nanti jadinya seperti gini. F 1/4 pangkat 4 artinya 1/4-nya diulang-ulang sebanyak 4 kali, dan kita udah tahu hasilnya ya. Lihat yang di atas tadi nih, 1/256. Gak apa-apa, tulis dulu aja, dibagi negatif gitu. Nah, 1/3 kuadrat, yang di dalam kurungnya ini hanya 1/3-nya aja, negatifnya nggak boleh karena dia di luar kurung ya, nggak termasuk yang dikuadratkan, nggak termasuk yang pangkat 2. Jadi yang dipangkatkan 2 hanya 1/3-nya aja. Jelas ya? Nah, kalau nggak jelas boleh tanya ke Kak Sari ya. Boleh di kolom komentar, boleh di nomor WA-nya Kak Sari, boleh di 081 456 10 98 70. Nanti kalian sekalian masuk grup aja ya. Ketik nama _9. Nah, kirim ke nomor WA-nya Kak Sari. Bayarnya berapa Kak Sari? Bayarnya 10.000 aja. Satu hari apa satu soal Kak Sari? Enggak, 10.000 itu 1 bulan. Ya ampun, murah meriah banget. Udahlah, ini mah nggak usah pikir-pikir 2 kali, tinggal langsung daftar aja Kak Sari, aku mau transfer hari ini gitu ya. 10.000 sebulan, udah bisa belajar bareng sama teman-teman kelas 9 se-Indonesia. Dipandu sama Kak Sari ya. Yuk lanjut dulu, sama dengan ini 1/4 pangkat 4 tadi kita udah punya ya, 1/256. Nah sekarang dibagi negatif gitu, 1/3 kali 1/3, 1 kali 1 1, 3 kali 3 9, berarti negatif 1/9 gini. Mau dikurung juga boleh ya. Lagi sama dengan 1/256. Nih, kalau pembagian dengan pecahan itu harus dirubah menjadi perkalian. Syaratnya 1/9-nya ini dibalik, negatifnya tetap. Nah, 1/9 menjadi 9/1. Sekarang ini boleh ngurungnya sekarang gini karena udah nggak dipangkat ya. Sama dengan, yuk, 1 dikali negatif 9, ya negatif 9 ya, per 256 kali 1, ya 256. Ini hasilnya, negatif 9/256. Atau umumnya menulisnya tuh gini, min atau negatif, nah gini.
Ini cantik. Yang kayak begini nih ya. Yuk kita pindahkan yang F. Negatif 9/256. Yes. Lanjut ke soal nomor 8. Kita baca dulu yang nomor 8. Tentukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. Yang A, 7 pangkat X sama dengan 343. Yang B, 2 pangkat X sama dengan 64. Yang C, 10 pangkat X sama dengan 10.000. D, 5 pangkat X sama dengan 625. Ini maksudnya begini, kita diminta menuliskan 343 ini dalam perpangkatan dengan basis 7. Nah, Kak Sari sudah sering menjelaskan, kalau ada basisnya sudah ditentukan, caranya gimana? Tinggal bikin pohon faktor aja gitu, nanti langsung ketahuan. Yuk, 343 dibagi 7. Kenapa bagi 7? Karena di sini mintanya 7 pangkat berapa, kan gitu. Bagi langsung dengan 7. 34 bagi 7 itu 4. Terus sisa 6. 63 bagi 7 9. Nah, 49 bagi 7 lagi. Dapatnya 7. Udah selesai. Berarti ini 1, 2, 3. Artinya 343 itu sama dengan 7 pangkat 3. Nah, tadi kan kita punya 7 pangkat X ya. 7 pangkat X sama dengan 343. Kita punya 7 pangkat 3 sama dengan 343. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya ya sama dengan ini. Gitu. X sama dengan 3. Kita tulis di sini ya. X sama dengan 3. Paham? Pakai pohon faktor. Terus pakai pohon faktor, nggak apa-apa ya. Yang B, 2 pangkat X sama dengan 64. Berarti ini mintanya 64 dibentuk pangkat dengan basisnya 2. Kalau basisnya 2 ya bagi 2 terus. Gini. Terus bagi 2. Sampai ketemu terakhirnya nanti. Nah, ini terakhir 2, 2 gitu loh ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama dengan 2 pangkat 6. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya ya ini, sama dengan 6 gitu. Yes, tulis X sama dengan 6. Karena 2 pangkat 6 sama dengan 64 tuh. 2 pangkat 6 sama dengan 64 ya. Lanjut yang C, 10 pangkat X sama dengan 10.000. Sini ya. Berarti itu 10.000 dibagi terus dengan 10 karena basisnya 10. 10.000 bagi 10 itu 1.000. Nah, 1.000 dibagi 10 berapa? 100 ya. 100 dibagi 10 ya 10. Tuh 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Berarti X-nya berapa? Ya ini, 4-nya ini ya. Nah, gini kita tulis ya. X-nya sama dengan 4 gitu. Kalau mengumpulkan tugas, ini caranya harus ditulis ya. Jangan ujuk-ujuk X sama dengan 3, X sama dengan 6, X sama dengan 4. Nanti guru kalian malah bertanya-tanya, "Yo, dapatnya dari mana?" gitu. Tapi kalau ditulis jelas caranya, langkah-langkahnya kayak gini kan, oh ya, paham nih anak gitu. Yuk, terakhir yang D. 5 pangkat X sama dengan 625. Berarti 625-nya dibagi-bagi terus dengan angka 5 ya. Ini 125. Bagi 5, 25. Bagi 5, 5. Tuh, 2, 3, 4. Berarti 5 pangkat 4. Maka X-nya adalah angka 4 yang ini. Sip, tulis X sama dengan 4. Selesai. Soal nomor 8 beres. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9 kita baca dulu soalnya. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Ini kata kunci ya, setengah jam.
dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Yang ditanya setelah 6 jam. Tadi virusnya membelah menjadi 3 ya, setiap setengah jam. Oke, kita kerjakan. Caranya gini. Nomor 9. Misalnya virus yang diteliti ya, atau virus awalnya ada 1. Nah, kemudian membelah menjadi 3 setiap berapa? Setengah jam. Nah, gini, setiap setengah jam. Yang ditanyakan banyak virus setelah 6 jam. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu selama 6 jam ini terjadi pembelahan berapa kali. Caranya gini, banyak pembelahan sama dengan 6 jam dibagi, dia membelahnya setiap setengah jam, berarti dibagi setengah jam, gitu. Sama dengan nanti jam sama jamnya habis, tinggal 6 dibagi setengah gitu ya. Menghitung 6 bagi setengah itu gini, 6 dikali, nah 1/2 nya menjadi dibalik 2/1. 6 dikali 2 dibagi 1, 12, berarti 12 kali pembelahan. Oke, kemudian tadi setiap kali membelah menjadi 3, berarti gini, awalnya virusnya 1, terus membelah menjadi 3 kalinya, berarti 1 kali 3 gitu. Lagi membelah lagi, dikalikan 3 lagi. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 12 kali. Gini nulisnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, atau kalau ditulis dalam bentuk pangkat menjadi gini, 1 kali 3, 3-nya diulang-ulang sebanyak 12 kali ya. 1 dikali 3 pangkat 12. Atau sama dengan satunya ini sekalian aja, nggak usah ditulis. Karena kan kalau dikali 1 hasilnya tetap 3 pangkat 12 virus. Nah, ini sudah banyaknya virus adalah 3 pangkat 12. Ini ya. Virus sama dengan ke sini ya. Nah, oke. Kemudian kalau disuruh menghitung 3 pangkat 12 itu berapa Kak Sari? Ya tinggal dihitung aja. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81, kali 3 243 dan seterusnya. Nah, tadi Kak Sari sudah menghitung, hasilnya adalah 531 virus. Bacanya 531.441 virus. Ini setelah 6 jam. Nih ya jawabannya. Ya, sip. Lanjut ke soal nomor 10. Wow, tantangan. Kita baca dulu. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amoeba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Pertanyaannya, berapa jumlah amoeba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amoeba es? Yang B, berapa jumlah amoeba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amoeba es? Oke, kita kerjakan ya. Kita catat dulu aja datanya. Dia membelah diri 2 kali ya tiap 15 menit. Oke, di sini nomor 10 yang datanya dulu, membelah diri 2 kali dalam 15 menit. Ini aja datanya. Terus yang A, nah yang diketahui tambahannya yang A ada 4 ekor awalnya. Terus waktunya 1 hari. Amoeba awalnya sama dengan 4 ekor, waktunya sama dengan 1 hari. Nah, 1 harinya itu kita jadikan ke jam. 1 hari berapa jam? 24 jam. Gini, sekalian langsung kita hitung ya. Berarti banyaknya pembelahan
Tulisannya Kak Sari masih bisa dibacakan ya. Maaf ya. Caranya 24 jam dibagi dengan 15 menit. Karena apa? Karena membelahnya kan tiap 15 menit gitu. Berarti 24 jam dibagi 15 menit. Nah, menitnya ini kita jadikan ke jam. 15 menit berapa jam ya? Ada yang tahu? 1/4 jam ya. Tulis lagi, berarti 24 jam bagi 1/4 jam gitu. Nanti jam sama jamnya habis, tinggal 24 dibagi 1/4. Cara ngitungnya 24 kali 4/1. Hasilnya berapa? 96 kali. Jadi banyaknya pembelahan dalam waktu 1 hari adalah 96 kali. Nah, sekarang kita disuruh menghitung total amobanya. Awalnya sudah ada 4 ya. Caranya gini. Berarti 4 dikali, kan membelahnya setiap kali membelah menjadi 2. Berarti kali 2 gitu. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Sampai berapa kali 2-nya? Sampai 96 kali. Atau ditulis begini. Banyak amoeba setelah astagfirullah. Nah, setelah 1 hari adalah, nah ini ya, 4, awalnya kan 4 dikali 2, terus dipangkatkan berapa 2-nya? 96 gini. Lalu kita percantik lagi jawabannya ya. 4-nya ini kita jadikan berbasis 2, berarti 2 pangkat 2 gitu, dikali 2 pangkat 96. Nah, sekarang 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 96 itu sama dengan 2 pangkat, ini sama-sama pangkatnya ini dijumlah aja, 2 tambah 96, 98. Nah, ekor gini ya. Nanti mudah-mudahan sama gurunya nggak disuruh ngitung 2 pangkat 98 ini berapa ya, jutaan ya kan. Kalau disuruh ngitung ya udah dihitung aja, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya diulang-ulang sebanyak 98 ya. Selamat menghitung ya. Kita lanjut dulu soal yang B. Untuk yang B, datanya kita tulis dulu ya, 10, tapi bagian yang B yang ditanya berapa, nggak kelihatan ya, nanti Kak Sari geser ya. Berapa jumlah amoeba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amoeba es. Jadi ini maksudnya gini, amoeba awalnya itu justru yang ditanyakan, amoeba mula-mulanya masih tanda tanya, ekor. Terus waktunya sudah ada, waktu sama dengan 1 jam. Nah gitu. Nah, amoeba akhirnya juga sudah ditentukan. Berapa ekor? Minimal 1000 ekor gitu. Ada minimalnya memang, nanti Kak Sari jelaskan di akhir ya. Oke, cara menghitungnya gini. Misalnya amoeba mula-mula kita ganti dengan huruf N, katakanlah N gitu ya. Berarti kita hitung dulu banyak pembelahan seperti biasa. Banyak pembelahan sama dengan 1 jam dibagi, masih ingat data di awalnya tadi, dia membelah 2 kali tiap 15 menit ya, berarti dibagi 15 menit. Oke, 15 menitnya dijadikan jam lagi ya, 1 jam dibagi 1/4 jam, 15 menit itu 1/4 jam. Hasilnya adalah gini ya, 1 dikali 4/1. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 kali pembelahan. Terus kita masukkan ke data yang B. Mula-mula amobanya N. Setiap kali membelah, dia membelah menjadi 2. Berarti gini, N kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa kok Kak Sari menulisnya berulang sebanyak 4 kali ya? Karena kan kita sudah menghitung tadi, banyak pembelahan yang terjadi dalam 1 jam itu memang 4 kali. Gini ya, sama dengan 1000. Nah, sebenarnya ini bukan sama dengan, lebih tepatnya lebih dari sama dengan. Kalian kan sudah belajar pertidaksamaan ya sedikit-sedikit ya. Jadi boleh 1000 atau boleh
lebih dari 1000, nggak boleh kurang dari 1000 gitu loh. Yuk, sekarang kita hitung N kali ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Nah, gini, lebih dari sama dengan 1000. Berarti N-nya lebih dari sama dengan 1000 dibagi 16. Berapa itu? Lebih dari sama dengan, Kak Sari hitung dulu ya. Ketemulah 62,5. Nah, N ini tadi apa? N ini tadi adalah amoeba mula-mula sebanyak N ekor. 62,5 ekor. Waduh, kan nggak mungkin amoeba itu dalam bentuk pecahan. Jadi ini harus kita bulatkan aja menjadi berapa ekor? 63 ekor gitu. Jadi dengan kata lain amoeba mula-mulanya adalah 63 ekor. Alhamdulillah selesai. Selamat belajar ya adik-adik ya. Mudah-mudahan cukup terbantu dengan video Kak Sari yang ala kadarnya ini ya. Kalau Kak Sari ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.